Pada tanggal 30 November tahun 1957, Sekolah Rakyat Cikini atau Perguruan Cikini tampak begitu meriah. Alunan musik, berbagai hiasan, serta cahaya lampu yang terang benderang menciptakan suasana yang menyenangkan. Pada hari itu, Perguruan Cikini sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-15. Acara tersebut dihadiri oleh sang putra Fajar, Presiden Soekarno. Soekarno hadir bukan hanya sebagai orang tua Guntur dan Megawati yang bersekolah di Perguruan Cikini, tetapi juga atas undangan khusus dari Kepala Perguruan Cikini, Soemaji Muhammad Sulaimani, dan Direktur Percetakan Gunung Sari, Johan Siri, yang menjadi penyelenggara acara. Acara utama berlangsung sangat meriah hingga akhirnya, menjelang selesai, Bung Karno berpamitan kepada panitia dan kepala sekolah. Ia juga mengajak Megawati dan Guntur, yang saat itu masing-masing duduk di kelas 5 di SD dan kelas 2 SMP, untuk pulang ke istana. Soekarno, Adis, Mas Tok, ayo pulang. Guntur, Bapak pulang duluan saja, aku sama Adis masih mau di sini, nonton film. Sekitar pukul 21.45, Kepala Sekolah Soemaji dan Nyi Sudarjo mengantar Presiden Soekarno menuju mobil kepresidenan, yang sudah menunggu di depan sekolah. Namun, sebelum langkah Soekarno mencapai mobil, tiba-tiba, ledakan keras mengguncang suasana. Awalnya, orang-orang mengira ledakan itu berasal dari bom yang meletus. Namun, tak lama setelah ledakan pertama, ledakan kedua yang lebih dahsyat terdengar, membuat semua orang panik, menjerit, dan berlarian menyelamatkan diri. Soekarno, anak-anak berteriak, dan berlari ketakutan memasuki gedung sekolah. Para tamu berguling ke bawah mobil, atau masuk ke selokan. Puluhan orang terkena ledakan, ratusan terbanting ke tanah. Aku melihat ledakan itu begitu kuat, bahkan mampu melemparkan seorang inspektur polisi ke tiang. Darah berserakan, kenang Presiden Soekarno. Para pengawal segera berlari menerjang Presiden Soekarno, melindungi tubuh orang nomor 1 di Indonesia itu. Salah seorang pengawal, Nyationo, bahkan menjadikan dirinya sebagai tameng hidup. Adegan dramatis belum berhenti, seorang pelaku kembali melemparkan granat dari sisi kiri gedung, disusul lemparan granat lainnya dari sisi kanan. Granat ketiga dilemparkan ke arah Soekarno dari jarak sekitar 5 meter, sedangkan granat keempat, yang paling dahsyat, meledak dan merusak mobil kepresidenan Soekarno. Ledakannya menembus mesin, menghancurkan kaca depan, menyobek-nyobek bagian dalam mobil menjadi serpihan, dan meledakkan 2 ban. Total, 5 granat dilemparkan oleh para pelaku. Sementara itu, di dalam sekolah, suara ledakan yang terjadi di halaman membuat suasana semakin mencekam. Orang-orang berteriak histeris, mencoba menyelamatkan diri masing-masing. Para pengawal presiden dengan sigap menyelamatkan anak-anak Bung Karno. Pengawal, Mbak Mega, cepat masuk kolong meja. Megawati yang saat itu berada di area pameran segera dievakuasi ke kolong meja, di belakang lemari oleh pengawalnya. Sementara itu, Guntur yang sedang berada di wahana permainan, sempat panik mendengar dentuman bom. Ia bersembunyi di antara tumpukan peti botol limun. Pada akhirnya, Bung Karno dan anak-anaknya berhasil diselamatkan oleh pasukan pengawal presiden. Namun, peristiwa Cikini meninggalkan luka mendalam. Malam bahagia itu berubah menjadi malam petakan. Sebanyak 7 orang tewas di tempat, terdiri atas 2 polisi pengawal presiden, 2 wanita, 2 anak-anak, dan 1 pria dewasa. 2 orang lainnya meninggal dunia di rumah sakit. Total ada 9 korban jiwa, sementara hampir 100 orang mengalami luka-luka, baik berat maupun ringan, termasuk diantaranya Direktur Perguruan Cikini, Soemaji Muhammad Sulaimani, yang terluka parah. Sementara itu, para pelaku peledakan melarikan diri setelah melakukan aksi biadab mereka. Soekarno, segera temukan para pelaku kejahatan di Cikini. Siapapun mereka, harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Murka Bung Karno meledak. Ia memerintahkan pengejaran terhadap para pelaku serta penyelidikan mendalam untuk mengungkap aktor intelektual di balik upaya pembunuhan tersebut. Hanya beberapa jam setelah peristiwa itu, petugas intelijen mulai bergerak. Mereka menyisir sejumlah tempat, termasuk Gang Ampiun di Cikini, Jakarta Pusat. Mustafa Kamal Saleh, seorang warga setempat berusia 86 tahun, ikut terseret dalam kasus ini. Rumah miliknya, kepada sekelompok pemuda asal Bima, menjadi sasaran penggeledahan. Rumah tersebut, yang dikenal sebagai Asrama Sumbawa, digeledah, dan penghuninya ditangkap. Sebulan setelah insiden itu, saat subuh, Mustafa kembali dibawa petugas. Ia ditahan di markas Komando Militer Kota Besar Jakarta dan diinterogasi mengenai hubungannya
para pemuda yang menyewa rumahnya. Mustafa bernasib sial. Dia harus menginap sebulan di penjara Glodok dan menjalani hukuman 1 tahun di penjara Gang Tengah. Keberhasilan pemerintah menangkap para pelaku dalam waktu singkat justru menimbulkan kecurigaan. Banyak yang menduga peristiwa Cikini adalah skenario pemerintah. Namun, penangkapan cepat itu ternyata disebabkan oleh pengkhianatan salah seorang penghuni asrama Sumbawa. Kepala Intelijen Letkol Sukendro mengungkapkan dugaan bahwa para pelaku peledakan memiliki hubungan dengan seorang mantan petinggi Angkatan Darat Letkol Sukendro, saya kira Kolonel Lubis, mantan wakil KSRI, terlibat dalam peristiwa Cikini, apalagi dia dikenal sejak lama tidak akur dengan Bung Karno. Dugaan itu semakin menguat karena kelompok pelaku yang berlatar belakang anggota Gerakan Pemuda Islam Indonesia memiliki pandangan yang sama dengan Kolonel Lubis, yakni anti-komunis. Pada persidangan yang dimulai 15 Agustus tahun 1958, akhirnya terungkap hubungan antara Kolonel Lubis dan para komplotan. Kolonel Lubis, saya memang sempat berkomunikasi dengan para pelaku pelemparan granat itu. Tapi saya menolak jika dituduh sebagai aktor intelektual peristiwa tersebut. Saya malah menyarankan mereka agar tidak menggunakan kekerasan. Pengakuan Lubis bertentangan dengan tuduhan pihak pemerintah, khususnya kalangan intelijen yang dipimpin oleh Sukendro. Mereka tetap bersikeras menuduh Lubis sebagai pihak yang mendukung aksi para komplotan. Lubis akhirnya merasa lega karena dalam persidangan terungkap fakta bahwa ide pembunuhan sebenarnya datang dari Yusuf Ismail, salah satu anggota kelompok penghuni asrama Sumbawa di Gang Angkir, Cikini. Yusuf Ismail, ide pelemparan granat itu datang dari saya. Ide itu terlintas begitu saja saat saya melihat mobil presiden terparkir di halaman sekolah Cikini pada 30 November petang. Sebelum melancarkan aksinya, Ismail menemui Saleh Ibrahim, kepala asrama Sumbawa, serta para penghuni lainnya di Gang Ampiung. Ibrahim mencoba mencegah Ismail agar tidak gegabah. Ia menyarankan agar rencana itu dibicarakan terlebih dahulu dengan Zulkifli Lubis. Ismail menuruti saran itu dan pergi ke Tanah Abang untuk menemui Lubis. Namun, di tengah jalan, motornya mogok. Karena tidak ingin membuang waktu, Ismail memutuskan untuk membatalkan niatnya bertemu Lubis. Dengan granat yang sudah di tangannya, ia langsung menuju sekolah Cikini bersama Saidun bin Muhammad dan Tasrif bin Hussein. Sebelum beraksi, mereka sempat mengintai situasi di sekitar lokasi saat Bung Karno keluar dari sekolah. Kelima granat dilemparkan secara bergantian dari tepi jalan di depan gedung sekolah Cikini. Setelah aksi tersebut, mereka segera kabur ke daerah Tanah Abang untuk menemui Zulkifli Lubis. Saat itu, Lubis sendiri sedang menjadi buronan pemerintah atas dugaan keterlibatannya dalam percobaan kudeta terhadap Kabinet Ali Sastro-Midjojo II. Mendengar laporan mengenai aksi pelemparan granat, Lubis hanya bisa mengelus dada. Namun, hasil persidangan membuktikan bahwa Zulkifli Lubis tidak terlibat dalam peristiwa Cikini. Pengakuan Yusuf Ismail di persidangan juga memperkuat alibi Lubis. Kolonel Lubis, lawan politik saya memang selalu mencari cara untuk menjatuhkan saya dengan menuduh saya melakukan makar. Bahkan permintaan saya kepada Jaksa Agung agar dugaan keterlibatan saya dalam peristiwa Cikini di meja hijaukan pula tidak pernah dikabulkan. Pemerintah hanya menjawab bahwa masalah tersebut sudah selesai. Menurut sejarawan Leirisa, para pelaku peristiwa Cikini memiliki keterkaitan erat dengan gerakan DITE yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Banyak mantan pasukan DITE yang berhasil masuk ke dalam organisasi Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Sejumlah penghuni asrama Sumbawa juga diketahui merupakan mantan anggota pasukan DITE. Sebuah dokumen yang tersimpan di Pusat Dokumentasi Sejarah TNI menyebutkan bahwa perintah untuk membunuh Bung Karno berasal langsung dari Kartosuwiryo. Dalam pandangan Kartosuwiryo, tidak boleh ada matahari kembar. Matahari kembar yang dimaksud adalah tidak boleh ada dua pemimpin dalam satu negara. Pilihannya hanya Soekarno atau Kartosuwiryo. Oleh karena itu, menurut Kartosuwiryo, Soekarno harus dihabisi. Peristiwa Cikini mengajarkan bahwa kekerasan dan terorisme tidak pernah menjadi solusi untuk mencapai tujuan politik atau ideologi, melainkan hanya menimbulkan penderitaan bagi banyak pihak, terutama korban tak bersalah. Selain itu, kejadian ini juga menunjukkan pentingnya kewaspadaan, perlindungan, dan penguatan intelijen dalam menjaga keamanan negara. Dalam konteks yang lebih luas, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa perbedaan pandangan harus diselesaikan melalui dialog dan hukum.
bukan dengan cara-cara destruktif yang merugikan kehidupan manusia dan merusak tatanan masyarakat. Demikian kisah di balik peristiwa Cikini, sebuah malam yang mengubah sejarah. Jika Anda merasa cerita ini menarik dan informatif, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya Anda selalu update dengan konten terbaru kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah belajar dari sejarah untuk masa depan yang lebih baik.